Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sumber daya energi alternatif. Ya. Oke. Nah, yang pertama ini dibedakan menjadi dua kelompok ya. Jadi yang pertama ada yang termasuk ke dalam eh, bahan bakar fosil yang non konvensional. Kemudian nanti yang kedua adalah bahan bakar eh, yang free carbon, yang tidak menghasilkan karbon. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang bahan bakar fosil juga, artinya dia masih menghasilkan karbon, namun belum banyak dikembangkan. Makanya dia disebut sebagai non konvensional. Nah, jadi yang pertama adalah yang tergolong ke dalam synthetic fuels from coal. Jadi bahan bakar yang disintetis dari batu bara. Kemudian ada juga yang namanya heavy soy oils atau minyak dalam viskositas yang sangat tinggi sehingga disebut sebagai heavy, dan tar sands. Jadi batuan yang mengandung karbon tapi dalam bentuk tar. Nah, eh, ini kenapa disebut sebagai non konvensional, karena tergolong karena dia masih ya karena eh, ketiga bahan ini itu belum banyak dikembangkan karena ya berkaitan dengan harga, ya berkaitan dengan nilai ekonomisnya. Biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkannya itu terlalu tinggi, ya, sehingga memang belum banyak diproduksi. Tapi dengan kalau misalnya biaya eksplorasi minyak menjadi tinggi, biaya produksinya pun tinggi karena semakin dalamnya sumur yang diperlukan atau semakin tidak produktifnya sumber-sumber minyak yang ada, ya maka ini bisa menjadi salah satu alternatif, ya, makanya kan namanya sebagai sumber daya energi alternatif. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk yang heavy oils, jadi itu adalah minyak yang viskositasnya tinggi, ya, sehingga kadangkala dia tidak bisa langsung diangkat ke atas dengan pemumpaan. Jadi dia harus di istilahnya dilemahkan dengan dilakukan injeksinya bisa berupa uap, ya, steam, yang nanti akan menurunkan viskositas dari minyaknya. Kemudian ketika viskositasnya sudah mengecil, maka dia tidak terlalu resisten untuk disedot ke atas, maka dia dipompa. Jadi dia bisa dipompa ke atas dan kemudian bisa diproduksi, bisa digunakan. Metode yang lain ya bisa juga dengan menginjeksikan, ya, dari satu sumur untuk ke banyak sumur. Jadi ini sumber injeksinya nanti diproduksinya atau diambilnya dari sumur-sumur yang lain. Jadi dia berbeda antara sumber injeksi dengan sumur pemompaannya. Nah, ini teknik-teknik dalam pengambilan minyak yang heavy oils. Kemudian alternatif yang lain juga ada namanya oil shale, ya. Jadi oil shale dan gas hidrat adalah bahan bakar fosil yang non konvensional. Uh, dia juga ya hidrokarbon, tergolong hidrokarbon juga. Namun ya ini memang potensial tapi tidak banyak dikembangkan karena memang berkaitan dengan masalah ekonomis dan masalah teknis. Nah, ini dilakukan oleh Shell, ya, Shell Oil, perusahaan minyak yang secara eksperimental di Colorado itu menggunakan electric heaters, ya, untuk istilahnya memanggang slowly cook dari oil shale ini selama beberapa tahun untuk menghasilkan minyak mentah yang lebih ringan, yang lebih tidak viskos sehingga bisa diproduksi. Jadi di sini ada electric heating, ya, itu gunanya untuk memanggang di sini, ya, memanggang lapisan batuan di sini yang di bawah. Oke. Nah, untuk mencegah adanya kontaminasi pada air tanah itu bisa diminimalisasi dengan menggunakan refrigeran. Jadi istilahnya daerah ini dibatasi dengan penghalang berupa es, ya, yang akan mencegah pelelehan di bagian yang di luar daerah yang ingin dimasak tadi itu, ya. Jadi yang dimasaknya hanya terbatas di daerah ini saja,
ya, sehingga di daerah yang di luar dari daerah ini itu tetap akan dalam kondisi padat, ya, sehingga tidak akan merusak mengkontaminasi air yang ada di luar sana. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu sumber daya bahan bakar, ya, yang bebas karbon dan juga renewable. Dia bisa diperbaharui, artinya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkannya kembali itu lebih cepat dibandingkan waktu untuk menghabiskannya. Oke. Nah, yang pertama yang mungkin sudah banyak digunakan, ya, ini adalah biofuels. Ya, ini adalah dari etanol. Etanol yang digadang-gadang sebagai substitusi, ya, substitusi bagi bensin. Ya. Namun memang kadar energinya itu lebih kecil dibandingkan bensin. Hanya bisa menghasilkan energi 72% dibandingkan dengan bensin. Nah, ini memang kekurangannya, ya. Dan memang masih kurang efektif, ya. Jadi membutuhkan lahan yang cukup besar, ya. Kalau saat ini mungkin banyak diproduksinya dari jagung, ya, dari jagung. Nah, itu butuh, ya, kita membutuhkan lahan pertanian yang cukup besar untuk menghasilkan etanol ini. Jadi memang ada cost yang harus dikorbankan untuk mendapatkan biofuels atau biosolar. Kemudian hydropower. Nah, ini hydropower ini sebenarnya di Indonesia cukup potensial, ya, sangat potensial, apalagi melihat iklim Indonesia yang kaya dengan curah hujan, kemudian banyak sungainya, dan juga punya topografi yang berelief tinggi, sehingga itu mestinya bisa menjadi suatu energi potensial yang bisa digunakan untuk memutar turbin, ya. Nah, maka hydropower ini cukup banyak dikembangkan di Indonesia dalam bentuk, ya, pembangunan dam, ya, pembangunan bendungan, ya. Nah, namun memang pembangunan bendungan ini, ya, di situ kendalanya. Pembangunan bendungan lah yang membuat pengembangan hydropower ini tidak terlalu lancar, karena dia berkaitan dengan pengambilan lahan, ya. Jadi ketika kita mau membangun bendungan, maka ada lahan-lahan yang harus dikorbankan, digenangi, ya, dia harus digenangi, artinya memindahkan orang dari tepi sungai, dari tempat yang biasa mereka tinggal, itu, ya, membutuhkan kos yang luar biasa, baik dari kos secara material maupun secara sosial. Dan ini bagi para politisi tentu tidak begitu menggiurkan, karena rawan akan konflik, ya, yang nantinya, ya, berujung kepada menurunnya popularitas tentunya. Nah, makanya ya, ini perlu dicarikan solusinya, bagaimana supaya pengembangan energi air ini berkembang bagus. Nah, ini mekanismenya. Jadi nanti akan ada dam di sini, ada ada bendungan, kemudian nanti dibuatkan semacam tunnel, ya, semacam terowongan yang nanti akan membuat airnya itu mempunyai kecepatan yang tinggi, sehingga nanti di sini bisa diputar, memutar turbin, kemudian dialirkan ke sungai yang ada di depan bendungannya. Nah, inilah yang nanti akan menghasilkan, disinilah yang nanti akan menghasilkan listrik, dan kemudian dialirkan, ya, di sini dialirkan ke, ya, berbagai daerah. Kemudian, ya, energi nuklir ini juga memang sesungguhnya sangat efektif, ya, karena energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir, ya, reaksi pada inti nuklir itu memang sangat tinggi. Jadi secara efisiensi ini sangat bagus, ya. Cuma memang ya, banyak isu-isu politik, banyak isu keamanan yang sering diangkat, ya, sehingga untuk di Indonesia ini tidak berkembang, ya, dan belum ada reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, ya, utamanya. Dari segi pembuangan emisi karbon ini sama sekali tidak ada pembuangannya, paling hanya uap, ya, itu pun uap air, ya, uap air, ya, ini ibaratnya bisa dibilang sangat-sangat aman dari segi sampah, dari segi pembuangan. Mungkin paling yang
perlu diperhatikan adalah ini, pembuangan sampah radioaktifnya, limbah radioaktifnya. Namun ini sebenarnya tidak menjadi isu yang terlalu serius. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada suatu isotop uranium-235 yang kemudian ditabrakkan dengan sebuah inti atau nukleus, sehingga nanti akan menghasilkan dua atom ya, Ba137 dan krypton 97. Kemudian produk keluaran lainnya adalah adanya energi dan neutrons. Kemudian ini neutronnya ini juga nanti akan ditumbuhkan ke uranium-235 dan menghasilkan energi yang lain. Jadi di sini akan menghasilkan energi yang sangat besar ya, sehingga bisa dibilang sangat efisien. Nah, kemudian ini skema reaktornya. Jadi ini yang dengan memanfaatkan air yang dididihkan ya. Jadi ini adalah reaktornya, kemudian nanti dia akan memutar pompa di sini ya. Panasnya akan dibuat untuk memanaskan air di sini ya. Kemudian nanti digunakan untuk memutar turbin di sini, dan turbinnya menghasilkan listrik dengan generator. Oke. Kemudian yang lainnya adalah energi matahari. Nah, ini memanfaatkan secara pasif panas dari matahari. Kemudian nanti ini akan menggunakan panel surya yang digunakan untuk menangkap panas matahari dan kemudian mentransfernya untuk digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini namanya sel fotovoltaik yang berupa lembaran silikon ya, lembaran campuran silikon yang bisa mengkonversi sinar matahari menjadi listrik ya. Jadi dia memanfaatkan energi matahari untuk menggerakkan elektron dalam panel ini atau dalam sel fotovoltaik ini. Yang nanti elektron itu akan mengalir dalam bentuk listrik. Manfaat lain dari energi surya ya tentu kalau di daerah yang beriklim dingin atau dengan 4 musim di lintang tinggi biasanya, nah itu digunakan untuk mengganti pemanas ruangan. Jadi ya energi matahari digunakan untuk memanasi ruangan. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dengan menyesuaikan desain rumah terhadap arah datangnya matahari. Pada saat musim dingin harus diketahui terlebih dahulu posisi matahari di mana, kemudian dibuatkan celah yang membuat sinar matahari itu bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah ya, ke dalam rumah. Kemudian pada saat musim panas ya, sinar matahari diatur supaya panasnya itu tidak berlebihan, sehingga nah ini misalnya desainnya seperti ini. Jadi atap rumahnya dibikin agak menutup ya, sehingga celah masuknya tidak terlalu terekspos dengan jalur sinar matahari, dan juga dibuatkan pohon ya untuk agak mencegah dia mencegah agar sinar matahari tidak masuk terlalu banyak. Nah, ini sangat membantu untuk mengurangi pengeluaran dalam hal penggunaan pemanas ruangan ya. Nah, ini panel surya juga bisa digunakan untuk digunakan sebagai pemanas untuk air ya. Jadi di sini diletakkan solar collector, dan nanti ini digunakan untuk memanasi air ya, yang digunakan di kamar mandi misalnya. Nah, ini sepertinya sudah banyak dipakai di Indonesia. Nah, ini bagaimana cara kerja panel fotovoltaik. Jadi
ketika panel ini mendapatkan sinar matahari, maka elektron dari panel ini itu akan bergerak, ya, sehingga kalau kita tahu kan definisi listrik adalah adanya aliran elektron, maka inilah ketika terjadi aliran elektron maka disitulah terjadi listrik, ya, terjadi arus listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian yang lain adalah energi angin, ya. Energi angin ini, ya, ini memanfaatkan kekuatan angin untuk memutar kincir, yang mana kincir ini akan ikut memutar generator yang ada di bawahnya. Ya, ini tentu kalau di Indonesia sangat banyak, ya, apalagi garis pantai Indonesia mencapai 80.000 km, sangat panjang, yang artinya punya potensi angin yang sangat tinggi, ya. Cuma memang efisiensi, ya, ini juga harus diperhitungkan, ya, pembangunan menara kincir anginnya juga tentu membutuhkan biaya yang tinggi, dan lain-lain, ya. Jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam hal pengaplikasian energi angin ini. Nah, skemanya seperti ini. Jadi di sini akan ada suatu daerah yang namanya wind farm, jadi tempat kita memanen angin lah istilahnya gitu. Kemudian nanti ini akan berputar dan akan energi putarannya ini, ya, di sini akan ada koneksinya berupa, ya, sistem. Di sini ada generator, kemudian di sini akan mengalirkan listriknya. Nah, ini nanti akan disimpan di sini, kemudian nanti akan dialirkan. Nah, dalam hal pemanfaatan energi ini kita harus memetakan, ya, terlebih dahulu di mana daerah-daerah yang memiliki kecepatan angin yang tinggi dan konstan yang bisa dimanfaatkan untuk menangkap angin-angin ini, ya. Ya, misalnya kalau di pantai, ya, harus dipetakan kecepatan anginnya berapa dan spesifikasi kincir angin yang dibutuhkan yang berapa, yang panjang bilahnya itu berapa meter, ketinggiannya berapa meter, kecepatan maksimal anginnya di ketinggian atau elevasi berapa meter. Nah, itu semuanya harus dipetakan. Apakah di puncak bukit seperti ini atau di puncak lembah. Nah, biasanya kalau angin itu dia akan maksimal di puncak bukit dan juga di lembahnya, bukan di lerengnya. Jadi di lerengnya ini dikosongkan. Nah, ini yang tentu harus dipetakan. Jika ingin mengembangkan secara lanjut pengembangan untuk pemanfaatan energi angin. Kemudian, ya, ini sudah banyak juga, ya, di Indonesia. Cadangannya juga cukup banyak yang sudah terhitung, yaitu energi panas bumi, ya. Energi panas bumi. Ini masalahnya adalah di Indonesia lagi-lagi masalah ekonomi. Jadi insentif untuk berinvestasi di bidang panas bumi itu belum begitu menguntungkan, ya, bagi para investor, sehingga pembangunan instalasi, ya, produksi energi panas bumi itu belum begitu gencar karena memang dukungannya belum begitu kuat. Nah, masih terkesan memilih untuk mengutamakan energi fosil, ya, yang konvensional tentunya. Nah, sehingga ini memang belum berkembang begitu sesuai dengan kapasitas maksimalnya. Nah, ini ya, skemanya awalnya dari di sini ada sumber panasnya di kedalaman berapa tentu harus dipetakan, tentu harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian dibuatkan pumping well yang nanti mengangkat air, ya, yang dikirimkan dengan injection well. Jadi di sini ada injection well, kemudian ada pumping well mengangkat air yang panasnya, kemudian dipakai untuk memutar turbin dan hasilkan listrik dengan generator. Kemudian alirannya dimasukkan ke dalam kondenser, ya, pendinginan, menara pendinginan, kemudian diinjeksikan kembali. Nah, ini adalah pemanfaatan geothermal, tapi
langsung dengan memanfaatkan panasnya. Jadi heat pumps. Jadi jadi panasnya dipompa langsung ya untuk ini digunakan untuk memanaskan tanah biasanya ya. Untuk sebagai sumber panas di tanah, utamanya di gedung-gedung yang membutuhkan pemanasan. Ya inilah heat pump. Jadi intinya adalah memanfaatkan panas yang diterima oleh bangunan ya dari tanah, kemudian digunakan untuk memanaskan bangunan ini, kemudian dikembalikan dalam kondisi dingin kembali ke dalam tanah. Kemudian, nah ini asumsinya adalah tanahnya sudah terpanaskan. Nah, jadi kita memanfaatkan sifat kalau ini mungkin berbeda dengan sumber energi panas bumi yang banyak dipelajari ya, dengan adanya source rock, reservoir. Kalau ini lebih kepada memanfaatkan panas yang dihasilkan dari gradien geothermal ya. Jadi gradien geothermal yang kita tahu bahwa di bagian bawah itu lebih panas, maka itu dimanfaatkan. Jadi panasnya itu ditransfer ke atas. Untuk dimanfaatkan di permukaan. Kemudian ada namanya Ocean Thermal Energy Conversion. Jadi ini memanfaatkan perbedaan temperatur di air laut ya, akibat perbedaan kedalaman. Jadi karena berbeda kedalaman, maka kalau di laut itu berbeda kedalaman, maka kita akan dapatkan temperatur yang berbeda, lebih hangat di permukaan, lebih dingin di bagian bawah permukaan. Nah, perbedaan temperatur itu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi ya, untuk dimanfaatkan gerakan airnya untuk menghasilkan energi tadi ya. Nah, ini ilustrasinya seperti. Nah, jadi awalnya memanfaatkan air yang lebih hangat di bagian permukaan, dimasukkan ke kedalaman tertentu, kemudian dilewatkan dalam sebuah alat yang namanya heat exchanger, yang di dalam ini tersimpan amonia dalam bentuk liquid cair. Kemudian karena dilewati oleh air yang lebih hangat, maka amonianya akan berubah menjadi gas. Nah, dia akan naik ke atas dan kemudian akan memutar turbin ya. Turbin ini berputar dan akan menghasilkan listrik dengan generator. Listriknya dialirkan ke permukaan. Nah, kemudian amonianya akan masuk lagi ke bawah. Kemudian nanti di heat exchanger di bagian bawah ini akan suhunya didinginkan dengan air yang dipompa dari bawah ya, yang dimanfaatkan dari bawah, dan kemudian akan mengubah amonianya menjadi liquid lagi. Kemudian ini dipompa di sini ya, amonia dipompa dikembalikan ke atas ya, bersentuhan lagi dengan air yang lebih hangat, kemudian dia menjadi gas lagi. Jadi memanfaatkan perbedaan suhu di dua titik ini ya, di sini lebih hangat, di sini lebih dingin. Suhu yang hangat ini mengubah amonia liquid menjadi gas, kemudian suhu yang lebih dingin membuat amonia gas menjadi liquid kembali. Nah, ini yang diputar terus menerus untuk menghasilkan gerakan, dan gerakan ini menghasilkan gerakan turbin menghasilkan energi listrik. Oke. Nah, sejauh ini OTEC ini baru bisa dilakukan atau dibuat di atas permukaan laut ya, artinya dia mengambang di permukaan laut. Nah, ini tentu membutuhkan teknik ya, pemindahan atau transmisi listrik dari laut menuju ke daratan ya, karena penggunaannya kan di daratan. Nah, ini yang mungkin masih menjadi masalah ya, dalam hal keamanan, dalam hal kestabilan listriknya. Kemudian ya ini juga potensi ya, yaitu energi pasang surut ya, sebagaimana kita ketahui ya, setiap hari pasang surut terjadi, dan kemudian kadang-kala di suatu daerah ya pasang surut itu menghasilkan energi yang besar, karena bahkan bisa memindahkan benda yang awalnya di tengah laut menjadi di tepi laut ya. Jadi inilah yang nanti kemudian bisa dimanfaatkan untuk gerakan menuju daratnya dan gerakan kembali ke lautnya. Nah, itu
Itu yang kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin juga ya. Nah, nanti mungkin akan dibuatkan semacam bendungan ya. Bendungan yang ya prinsipnya sama, memanfaatkan gerakan air untuk menghasilkan suatu potensial ya. Jadi ketika terjadi pasang, maka gerakan airnya akan ke sini. Kemudian ketika surut ya, ini akan gerakan airnya itu akan sangat besar karena kita lihat di sini akan terlihat perbedaan elevasi. Perbedaan elevasi inilah yang nanti akan menghasilkan energi potensial yang luar biasa besar. Energi potensial dan energi kinetik.